Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الهادي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم القيامة. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, hingga di hari ini, di malam ini, kita masih bisa menikmati kehidupan kita. Kita bisa mendatangi majelis ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sudah berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Kita sudah berada di nisfu Sya'ban. Kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita sekalian agar kita bisa bersama-sama beribadah, mendekatkan diri di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh nikmat waktu itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenikmatan kita bisa hidup merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban kita sekalian agar kita menggunakan waktu yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, untuk memperbanyak bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin hidup kita tidak selalu lurus, kadang-kadang mungkin hidup kita ruwet, kadang-kadang banyak kesusahan. Kalau orang tua lihat anaknya main terus susah, anaknya jomblo terus susah. Meskipun kita banyak kesusahan, banyak keruwetan hidup, maka kata para ulama, diantaranya Imam Ghazali, beliau berpesan, kalau kita merasa susah, hidup kita merasa sempit,
maka datangilah kubur-kubur. Kita datang ke kuburan. Kemudian kita katakan kepada mereka yang berada di kuburan itu bahwasanya semua orang yang berada di dalam kubur sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, keinginan mereka cuma satu. Apa itu, Pak? Kira-kira apa keinginan mereka? Pengen hidup kembali, pengen balik ke dunia. Lah kita masih hidup, kita masih punya kehidupan, sehingga kita patut mensyukuri kehidupan yang kita punyai, dan kita gunakan untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah memasuki kubur. Kita masih punya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan. Bahkan kata para ulama, yusabu ibnu Adam kulla yaumin wa lailatin bi salasati ibtila'in. Manusia itu sebetulnya setiap hari dan setiap malam mereka diberi musibah dengan 3 musibah, tapi kadang-kadang tidak terasa. Apa musibah tersebut? Yang pertama, umurnya berkurang terus setiap hari. Akan tetapi pada hari umurnya berkurang, mereka tidak begitu memperhatikan, tidak begitu mementingkan umurnya berkurang. Tapi kata para ulama, wa idza naqasa min malihi syai'un, kalau hartanya berkurang baru dia baru rame ribut gitu ya. Padahal kata mereka, wal malu yu'awwid, harta itu bisa dia bisa diganti. Wal umru la yu'awwid, dan umur itu la yu'awwad, tidak bisa diganti. Kemudian kata mereka, kata para ulama, wa kullu yaumin ya'kulu min rizqillah, setiap hari kita makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. In kana halalun su'ilaan, kalau harta kita itu halal maka akan ditanya. Wa in kana haramun uqiba alaih, dan kalau haram akan diadab. Kalau dari yang haram akan diadab. Kalau yang halalnya akan dihisab. Kemudian setiap hari, wa kullu yaumin yadnu minal akhirah, setiap hari kita itu semakin mendekat ke mana? Ke akhirat, pasti, itu sudah pasti. Wa yabta'idu minad dunya, wa yabta'idu 'anid dunya, dan kita semakin jauh dari dunia. Akan tetapi kadang-kadang kita la yahtamu bil akhirah, kita jarang memperhatikan kepada akhirat seperti perhatian kita kepada dunia. Padahal kita belum tentu tahu kemanakah akhir perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu. Makanya kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Badiru, bersegeralah, bil a'mali, untuk beramal, sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Sebelum kedatangan 7 perkara. Hal tangtadiruna illa faqran munsiyan, tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat melampaui batas. Ini yang pertama dan yang kedua. Jadi hendaklah kita
beramal sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama adalah faqran munsiyan au ghinan mutghiyan, ya. Sebelum datangnya kefakiran yang membuat kita lupa, ya. Atau kekayaan yang membuat kita melampaui batas, ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin tidak mutlak, ya, kefakiran itu bisa membuat lu lupa. Tidak mutlak juga, ya, kekayaan itu membuat orang melampaui batas, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut berpotensi besar, gitu ya. Sebagaimana firman Allah, ya, kalla innal insana la yatgha, ya, ketahuilah bahwasanya manusia itu la yatgha, melampaui batas. Mengapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia mengira dirinya serba cukup, ya, serba kaya. Jadi kadang kekayaan itu bisa membawa kepada orang melampaui batas. Begitu juga mungkin ketika seseorang fakir, ya. Kadang-kadang ketika seseorang bingung dengan kehidupannya, gitu ya. Dia bingung dengan hidupnya, menjadikan dia lupa kepada ibadah-ibadah, gitu ya. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah Tha'labah, ya. Meskipun kisah ini menurut sebagian ulama kisah yang kisah yang tidak sahih, gitu ya, terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi bisa kita ambil ibrahnya, gitu ya. Dan kita jangan meyakini bahwasanya Tha'labah ini benar-benar celaka, gitu ya. Tapi kita ambil ibrahnya saja. Jadi ketika Tha'labah masih disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika Tha'labah masih miskin, dia sangat rajin beribadah di masjid Nabi, gitu ya, tidak pernah ketinggalan salat. Akan tetapi ketika dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia tersibukkan dengan apanya? Dengan hartanya, ya. Sampai dia sibuk. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kita, ya, hendaklah kita segera, ya, menyegerakan untuk beramal, ya, agar, ya, kita sudah membuat banyak persiapan sebelum hal-hal ini datang. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, ya, tsumma radadnahu ila asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan mereka kepada asfala safilin, ya. Aspal itu apa, Pak? Sering dengar aspal, betul Pak? Aspal itu di mana biasanya aspal? Di jalan. Oke, buat ngaspal jalan itu aspal. Kenapa disebut aspal? Ya, karena aspal itu konon katanya diambil dari lapisan yang paling bawah dari apa? Dari bumi, dari minyak bumi, gitu ya. Maka disebut dengan aspal. Aspal itu paling bawah. Sama juga dengan nanti kita di dalam Quran itu disebutkan, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Tempat paling bawah, disebutnya aspal, gitu. Ya, jadi aspal itu tempatnya asalnya paling bawah. Maka begitu juga manusia, gitu. Ketika manusia sudah sudah melewati kehidupannya, gitu ya, maka dia akan dikembalikan kepada keadaan yang paling rendah, asfala safilin. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang mau beriman dan beramal saleh. Nanti kita lihat, ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama dan yang kedua, ya.
sebelum kita mungkin ditimpa kefakiran oleh Allah ataupun kita diberikan kekayaan oleh Allah, yang mana hal tersebut membuat kita lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita banyak terhalang. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya adalah au maradan mufsidan, atau sakit yang membuat rusak, sakit berat. Mungkin kalau di zaman kita ini kebanyakan sakitnya apa, Pak? Sakit yang membuat rusak manusia apa? Stroke, nggih. Nah, stroke. Kalau orang stroke itu sudah tidak bisa apa? Tidak bisa gerak lagi, ya. Baik setengah atau semuanya. Maka ketika orang sudah seperti itu, ya, dia sudah tidak bisa lagi berjalan kemana? Ke masjid. Tidak bisa lagi melaksanakan sholat berjamaah. Tidak lagi bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai kita, ya, ketika manusia sudah dalam keadaan seperti itu, baru dia berpikir dia ingin melaksanakan ibadah. Pengen pergi ke masjid, ya. Pengen itu, pengen ini, itu sudah tidak bisa, ya. Makanya tadi disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin, dia akan menuju tempat yang paling rendah, yaitu tempat itu seperti itu, tidak bisa apa-apa lagi, apalagi kalau ditambahi dengan pikun, ya. Keadaannya sama seperti apa? Seperti bayi lagi. Ya, sudah tidak ingat kepada apapun, jangankan ibadah, ya, hidupnya saja sudah tidak ingat. Maka kalau dia ketika hidupnya tidak mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak dapat apa-apa lagi, ya. Karena yang dikecualikan dari ayat itu cuma orang-orang yang mukmin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi intinya, ketika seseorang sudah dalam keadaan yang seperti itu, sudah stroke misalkan, ya, sudah tidak bisa apa-apa. Kalau dia sudah terbiasa ke masjid, sudah terbiasa beribadah, baca Quran, meskipun keadaannya sudah seperti itu, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Pahala dari apanya? Dari niatnya, ya, yang terus dia pelihara. Jadi ketika dia masih sehat, masih kuat, dia niatkan selalu untuk ibadah, dia niatkan untuk taat. Maka ketika dia dalam keadaan yang lemah, keadaan sakit, dia akan terus mendapatkan apanya? Pahalanya, ya. Akan terus dikirimi pahalanya. Jadi itu. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum kita maradan mufsidan, ataupun haraman mufannidan, ya, sebelum kita haraman, sebelum masa tua yang yang menjadikan mufannidan, ya, yang menjadikan kita ya lupa semuanya. Haram itu asalnya adalah pikun, ya. Haraman itu adalah pikun. Jadi sebelum kita lupa kepada segalanya, ya, kita dikembalikan kepada usia pikun. Kalau dalam Al-Quran, ya, sebutkan wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah lah yang mencipta kalian, kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, ya. Paling lemah. Kata para ulama, ini adalah umur pikun, ya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang pernah diketahui. Jadi sudah lupa semuanya. Ya. Maka sebelum kita, ya, naudzubillah, ya,
mengalami hal seperti ini, ya, maka hendaklah kita bersegera. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang kelimanya adalah wa mautan mujhizan, ya, kematian yang mendadak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebetulnya semua kematian itu apa? Mendadak, ya. Semua kematian itu adalah mendadak. Tidak ada seorang pun yang mendapat kabar tentang kapan dia meninggal. Cuma sebetulnya kita itu diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peringatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum, di kata Allah, wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dalam keadaan dha'fin. Dha'fin itu apa? Lemah, ya. Nah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat kita akan apa lagi? Lemah lagi. Tapi ditambahin di sana, ya, wasyaibah. Dha'fan wasyaibah. Lemah dan syaibah itu apa? Beruban, gitu. Lemah dan beruban. Jadi kata para ulama, di antara pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu adalah bahwasanya kita diberi uban. Ya. Di dalam surat Fatir disebutkan, ya, jadi ketika orang-orang kafir itu mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah keluarkan kami, ya, kami akan beramal dengan amalan yang lain, yang lebih baik, ya. Ya, amalan yang belum pernah kami kerjakan sebelumnya. Maka kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan waktu, memberikan umur kepada kalian, ya, yang mana waktu tersebut, ya, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Umur tersebut sebetulnya cukup untuk kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk berbuat baik. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu apa? Nadhir, peringatan. Apa peringatan itu kata para ulama? Yaitu datangnya uban. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu pun, ya, mungkin kalau ketika kita sudah tua, ya, gigi kita mulai tanggal, ya, satu persatu. Mata kalau sudah 45 tahun ke atas biasanya, ya, orang itu jadi berapa, Pak? Kalau lihat jauh itu jadi 2, jadi 3 gitu, ya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Yang asal dulu mata kita jelas, badan kita kuat, gitu, ya. Allah cabut satu-satu dari kita. Itu merupakan peringatan. Jadi diberi apa? Allah Subhanahu wa taala memberi udzur kepada kita itu sampai 60 tahun, gitu, ya, kata Nabi SAW. Tapi bukan berarti kalau belum 60 tahun belum apa? Belum harus bertobat, gitu, ya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang selanjutnya adalah kata Nabi, sebelum datangnya Dajjal dan sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sebelum 7 hal ini hendaklah kita bersegera untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perbedaan umur, ya, dengan perbedaan waktu, mungkin sehari, 2 hari, ya, atau mungkin dengan setahun, 2 tahun, itu bisa memberikan beda yang sangat jauh, ya, di dalam derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini kisah yang sering disampaikan oleh para khatib ya, dan kisah ini kisah yang sahih ya, kisah yang nyata. Jadi ada dua orang dari suku Bali di zaman dahulu, zaman Nabi SAW ya, dua orang pemuda datang kepada Nabi SAW ya. Kemudian mereka mengikrarkan keislaman kepada Nabi SAW ya. Keduanya berikrar bahwasanya kami masuk Islam ya. Dan yang pemuda yang pertama dia lebih giat ya daripada pemuda yang kedua ya. Kalau yang kedua ibadahnya biasa-biasa aja ya. Yang pertama ini ibadahnya giat sekali ya. Sampai dia mengikuti salah satu peperangan dan dia gugur sebagai syahid fisabilillah. Sedangkan orang yang kedua ini masih hidup setelah orang yang pertama temannya itu meninggal ya, dia memperoleh syahid. Yang kedua ini masih hidup selama 1 tahun, 1 tahun ya. Kemudian setelah 1 tahun orang yang kedua juga ini meninggal juga. Kemudian di satu malam perawi hadis yang menyaksikan keislaman dua orang ini ya, setelah meninggalnya orang yang kedua, dia bermimpi bahwasanya dua orang ini sudah mau memasuki surga ya, ditemani oleh perawi hadis yang menyaksikan keislaman dua orang tersebut. Kemudian di pintu surga ya mengetuk ya, maka terbukalah pintu surga ya, dan sudah terbuka. Maka yang paling pertama dipanggil itu siapa? Pemuda yang meninggal belakangan ya. Yang belakangan dipanggil masuk ya. Kemudian ditutup lagi pintu pintu surga. Lama sekali ya, tidak dibukakan. Setelah lama tidak dibukakan, kemudian dibuka lagi, terbuka. Baru pemuda yang meninggal duluan ya, yang ikut berjihad dan juga yang banyak beramal ya, yang giat beramal, baru masuk surga. Sedangkan perawi hadis itu disuruh suruh pulang lagi karena belum waktunya masuk surga ya. Kemudian pagi-paginya diceritakan oleh sang perawi hadis kepada orang-orang yang ada di sana ya. Semuanya pada tidak menerima, kok bisa ya, orang yang amalnya biasa-biasa saja tapi bisa masuk surga lebih dulu ya. Bisa masuk surga lebih dulu, kok bisa? Sedangkan orang yang syahid ya, orang yang gugur di jalan Allah bisa masuk surga kok belakangan masuk surganya ya. Maka kata Nabi SAW ya, bukankah orang yang kedua ini dia hidup 1 tahun lagi ya, dia hidup 1 tahun, kemudian dia di dalam hidupnya tersebut dia isi dengan ibadah ya, dia bisa sholat sekian rakaat, dia bisa sedekah sekian rakaat ya, dia bisa berbuat baik kepada tetangganya ya, dia bisa berbuat baik kepada anak yatim dan lain sebagainya, dan dia bisa menemui bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu dia bisa beribadah ya. Maka kata Nabi, itulah yang menjadikan ya amalnya lebih banyak ya. Derajatnya lebih lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah ya, waktu yang kita miliki ya, merupakan modal yang sangat besar ya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki ya. Bahkan orang-orang dulu ya, orang dulu itu sangat pelit dengan waktu ya. Ini yang bicara ini para tabi'in Pak ya. Para tabi'in membicarakan siapa? Para sahabat Nabi SAW. Jadi kata para tabi'in ya, para sahabat itu sangat pelit dengan waktu nah, sebagaimana pelitnya kita dengan dengan harta kata
Ya, itu kata para tabi'in. Sampai-sampai kalau ada sahabat diajak cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu ya, sekedar nongkrong-nongkrong, maka jawaban mereka bagaimana? Kamu hentikan dulu mataharinya, nanti saya tak ikut nongkrong sama kamu katanya. Ya. Jadi saking apa? Saking mereka menjaga kepada waktu, ya. Agar waktu mereka itu bisa apa? Bisa bermanfaat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini faedah bagi kita sekalian, ya, agar waktu yang kita miliki setiap detiknya, setiap menitnya bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata Nabi SAW, ya, satu waktu yang tidak kita gunakan sia-sia gitu ya. Jadi dipakai kebaikan tidak, dipakai maksiat juga tidak. Sia-sia, waktunya terbuang percuma. Itu pun pada hari kiamat akan menjadi satu penyesalan. Ya. Kita menyesal. Padahal nggak dipakai, cuma dipakai untuk domblong gitu ya, nggak maksiat enggak gitu. Kebaikan juga tidak. Itu penyesalan. Ya. Apalagi kalau waktunya dipakai untuk maksiat. Bahkan ya kita membaca dalam sejarah, jadi mereka itu para ulama itu ya, sampai makan saja dipilih Pak. Ya. Mana makanan yang cepat dimakan dan mana makanan yang sulit untuk dimakan. Misalkan kalau roti ini ada roti kering dan ada roti basah, itu mereka itu dipilih dulu ya makanannya itu. Kalau yang kering mungkin ngunyahnya itu perlu waktu yang lama gitu ya. Perlu waktu lama untuk ngunyahnya. Kalau roti yang basah mungkin sambil disedot saja sudah diputer, dijilat terus dicelupin gitu ya. Kan cukup disedot saja sudah masuk gitu ke mulut, cepet proses. Mereka memilih roti yang basah supaya waktunya tidak terbuang cuma untuk sekedar ngunyah ngunyah roti, ngunyah makanan. Jadi sampai segitunya mereka ketika memperhatikan pentingnya waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang sahabat Nabi ya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya, berkata, ya Rasulullah, ya, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya. Kata dia, ya, amalan-amalan Islam, syariat-syariat Islam ini sudah banyak kepada kami. Ya. Maka kata dia, beritahukan kepadaku ya satu amalan yang aku bisa bertasabbut, aku bisa berpegang teguh. Ya. Kata para ulama, jadi maksudnya ketika seseorang sudah mempunyai banyak ilmu gitu ya, mungkin dia banyak lupa ya. Lupa ibadah itu, lupa ibadah ini. Supaya dia bisa kuat ya, dan supaya dia bisa tasabbut, berpegang teguh, maka beritahukan apa ya. Maka kata Nabi ya, hendaklah lisanmu selalu basah dari zikrullah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadi hendaklah lisan kita selalu diisi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan insyaallah kita tidak berat untuk sekedar mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, 4 zikir ini ya, afdalul dzikri ba'dal Qur'an wa huwa minal Qur'an. Ya. Jadi 4 perkataan ini ya adalah sebaik-baik yang bisa kita ucapkan. Ya. Setelah apa? Setelah Al-Qur'an. Ya. Dan 4 perkataan ini juga berasal dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya. Kita memulainya dengan yang mana saja tidak menjadi masalah. Ya. Kita bisa memulainya dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau wallahu akbar.
Bahkan mungkin kita juga pernah mendengar kisah tentang seorang pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih kecil, masih 12 tahun, ya, dia melayani keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari semua keperluan Nabi, ya. Sampai kalau Nabi pulang, ya, dia pun mengikuti sampai ke depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dia menunggu sampai Nabi tertidur. Dari mana dia tahu Nabi sudah tertidur? Nah, dia bisa tahu kalau Nabi sudah tertidur dari berhentinya zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi masih terjaga, itu Nabi selalu apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Masih terdengar gitu ya. Tapi ketika Nabi sudah tidur, baru suara-suara itu berhenti. Sampai si pemuda ini bisa apa? Bisa pulang ke rumahnya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan di antara faidahnya tadi yang disebutkan bahwasanya itu bisa menguatkan seseorang, gitu ya. Dengan kita banyak berzikir, ya, bisa menguatkan kita, ya, untuk melakukan amal-amal ibadah. Juga salah satu kisah tentang Fatimah radhiyallahu anha, ya, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, mempunyai anak, ya, dia merasa kerepotan, sehingga dia meminta kepada Nabi agar mengutus seorang pembantu, ya, karena dia merasa repot dengan rumahnya. Maka kata Nabi, maukah aku, ya, beritahukan kepadamu satu hal yang lebih baik dari. Apa kata beliau? Yaitu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian alhamdulillah berapa? 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Kapan? Sebelum tidur. Jadi sebelum tidur berzikir dengan 3 zikir ini, ya, itu lebih baik. Dan kata para ulama, itu bisa memberikan kekuatan yang lebih, ya. Jadi kita bisa dengan zikir tersebut, ya, bisa menguatkan badan kita, ya. Kita bisa lebih kuat untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, intinya yang pertama adalah kita gunakan waktu yang kita miliki, ya, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, ya, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa menikmati ibadah, ya, kita bisa menjadikan ibadah di bulan Ramadan yang berikut ini, ya, Ramadan kali ini, ya, lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu, ya. Kita bisa mengisinya dengan ibadah yang lebih baik lagi, ya. Kemudian kita berupaya, ya, kita upayakan agar kita mengganti waktu yang terbuang itu dengan mencoba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita isi waktu-waktu yang kita miliki, ya, daripada terbuang percuma, kita pakai dengan zikir, ya, yang kita mampu, ya. Ketika kita lupa, ya sudah. Ketika kita ingat, ya, kita ingat kembali dengan zikir yang mudah, ya, yang gampang, bisa dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.